Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Rasul, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini ada amalan-amalan kita, yang mana amalan kita tadi ringan kita ucapkan, namun pahalanya begitu besar. Apakah di antaranya? Yang kebiasaan kita setiap hari, setiap waktu, 5 waktu, salat zuhur, asar, maghrib, dan isya serta subuh. Di antaranya apa? Mendengarkan azan dan menjawab azan. Mengapa diingatkan kepada kita? Karena seruan Allah yang begitu besar, seruan Allah yang begitu mulia itu ialah azan. Ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu langit. Dan ketika pintu langit terbuka, segala hajat kita, segala doa kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Pintu langit dalam keadaan terbuka. Tapi kalau kita sholat, kadang-kadang kita terabaikan, terlalaikan. Sholat zuhur jam 2, umpamanya pintu langit sudah tertutup. Sholat asar hampir sudah mau jam 6, pintu langit juga sudah tertutup. Makanya yang tepat itu as-shalatu waqtiha, salat tepat pada waktunya. Jadi ketika azan berkumandang, hendaknya ketika Allahu Akbar kita jawab Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya disunahkan bagi kita untuk menekan mata kita supaya mata kita tidak rabun. Nah, seperti ini kita tekan mata kita supaya tidak rabun ketika ucapan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kadang-kadang kita terlalaikan ketika azan. Kadang-kadang kita mundar-mandir berbicara dan sebagainya. Kadang-kadang ketika azan ada juga sebagian melaksanakan sholat. Padahal ini adalah seruan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah panggilan. Nanti maukah kita nanti di akhirat kita tidak akan mendengar. Mengapa? Lalu ditanya, mengapa kami tidak apa dalam keadaan tuli? Ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala, panggilan ada untuk memerintahkan sholat, namun kita tidak bergegas untuk melaksanakan sholat. Inilah nanti ketika itu kita ditulikan telinga kita. Mengapa? Sudah ada panggilan, kita pura-pura tidak mendengar. Makanya ketika azan disahut kita, asyhadu hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita utamakan ini, tidak bebandiran kita, tidak berbicara apalagi hal-hal yang tidak baik. Jangankan hal-hal seperti itu, walaupun kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita zikir Allah ataupun dengan zikir-zikir yang lainnya. Nah, sama ini. Sama dengan kita khutbah. Sebagian orang lain ketika kita mendengar doa khutbah, kita betul-betul fokus mendengarkan apa isi khutbah. Walaupun tujuan kita sekedar berzikir, bagus tujuan kita berzikir tersebut. Namun zikir kita tadi nih mengganggu kita. Allah Akbar, la ilaha illallah. Padahal kita mendengarkan, tidak boleh kita ditekankan untuk mainkan tasbih. Lagi kita diam fokus saja mendengarkan khutbah. Itu yang pertama. Amal ini ringan namun pahalanya besar. Nah, pahalanya besar. Itu yang pertama. Yang kedua,
amalannya juga ringan yang kita lakukan, padahal pahalanya begitu besar. Apa itu? Memulai suatu pekerjaan. Memulai suatu pekerjaan yang baik, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kita baringi dengan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan akhirnya, ketika akhirnya kita akhiri dengan alhamdulillah. Kita ini kadang-kadang dapat nikmat, ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mantapnya pekerjaan, Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya cuma Bismillah, di ujungnya adakah kita mengucapkan alhamdulillah? Adakah kita rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang diingatkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid? Adakah kita rasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala? Awalnya kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, bersalawat kita diakhiri dengan alhamdulillah. Kadang-kadang kita Bismillahirrahmanirrahim, ya. Di ujung-ujungnya tak ingat lagi kita. Sama kita dengan makan. Ketika kita makan asik, makan nikmat yang kita makan, ayam kah, segala daging dan sebagainya, enak kita makan. Bismillahirrahmanirrahim, ingat kita, bersalawat ingat kita, sudah akhirnya tidak ingat lagi alhamdulillah. Banyak lakukan seperti ini. Kalau sudah membahasa kita tuh sudah mereka hanya ucap alhamdulillah. Lambat kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita sadar alhamdulillah. Padahal kita kalau kita ingat Bismillahirrahmanirrahim, salawat kita akhirnya dengan alhamdulillah. Jadi ini juga perkaranya ringan kita ucapkan, namun pahalanya begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nih hal yang kedua. Hal yang ketiga, yaitu hal yang ketiga adalah orang yang selalu pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Sujud syukur. Banyak kadang-kadang orang yang tidak bisa mengerti kadang-kadang sujud syukur di mana posisinya. Orang yang sujud syukur berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bukan saja langsung sujud syukur, ya Allah terima kasih ya Allah, banyak melaksanakan ibadah umrah, melaksanakan ibadah haji, sampai di sana turun dari pesawat langsung sujud syukur. Di mana tempatnya? Mulia tempatnya di tanah. Orang yang sujud syukur itu wudu, dalam keadaan wudu. Kita wudu kah? Tidak wudu. Tempatnya suci kah? Tidak. Nanti kita ambil air wudu dahulu kita. Ambil air wudu dulu kita. Setelah ambil air wudu kita nanti salat semai syukur atau sujud syukur kita tidak sampai di tanah suci Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sujud syukur. Jangan kita sembarang sujud syukur, apalagi di tempat-tempat yang tidak mulia. Kita berterima kasih, rasa kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ada. Rasa syukur kita tuh ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita laksanakan sujud syukur, berterima kasih atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi itu maknanya sujud syukur, berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan. Begitu besar nikmatnya sampai umpamanya ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan Allah. Lalu apa lagi? Hal yang ketiga yang juga ketika ini pahalanya begitu besar. Ketika kita sholat, kita mengucapkan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Doa Rabbana lakal hamdu jangan kita tinggalkan. Ini kadang-kadang kita tersempat lagi Rabbana lakal hamdu, apalagi sampai panjang-panjangnya tidak sempat lagi Rabbana lakal hamdu. Ini bagus maknanya. Amalan-amalan seperti ini sedikit bahasanya, sedikit ucapannya, namun bermakna besar, namun bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan ini yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Subhanahu wa taala mencatat segala kegiatan-kegiatan kita, dan juga Allah menempatkan kita dengan selalu orang yang selalu memperbanyak amal, memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.
wa ridha walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.